Pada saat seperti ini kita menjadi manusia buta huruf, maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kuncinya bacalah dengan nama Tuhanmu. Oke, kalau saya mengatakan ini terlalu lebar. Bacalah dengan sistem Tuhanmu. Oke, masih agak melebar. Bacalah dalam sistem aguru-guru. Iqra bis, baknya bak ma, bak menyatu. Iqra bismi rabb. Rabb itu sistem mendidik, sistem berproses menjadi baik, sistem menjadi manusia, bahkan sistem menjadi malaikat. Rabb itu bukan Tuhan, tapi sistem Tuhan menuju kepada Tuhan dengan cara Tuhan, bukan dengan perspektif, bukan dengan khiyal wahmi, bukan dengan angan-angan. Kalau dikatakan bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaq itu terproses, terciptakan karena ada proses. Bacalah dalam sistem Tuhanmu, bacalah dalam sistem diri Tuhanmu, bacalah dengan Tuhanmu, bacalah dengan kesadaran aguru-guru, bacalah dengan fakir, bacalah dengan syukur, bacalah dengan sholawat, bacalah dengan takwa. Gitu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, maka khalaqo akan terwujud, maka terciptalah. Bagaimana caranya? Iqra bismi khalaqal insana min 'alaq. Insan itu orang yang aktif, orang yang bergerak, orang yang punya kegiatan, orang yang tidak hanya diam, orang yang pikirannya nggak mati. Itu namanya insan. Tapi kalau nas, katakanlah Iqra wa rabbukal akram khalaqal insan, khalaqon nas, itu berarti benda mati. Menciptakan manusia. Di sini menciptakan manusia pakai menggunakan kalimat insan, pakai al lagi di depannya. Berarti harus ada sistemnya, harus ada metodologinya, harus ada caranya. Bahkan kalau dilibatkan akademik, ada istilah, ada analisanya, ada hipotesanya, ada sintesisnya, kan gitu ya. Malah mumet wong tua-tua. Jadi pada saat kita berbicara khalaqal insan min 'alaq, menciptakan, memproses untuk menjadi manusia. Proseslah akalmu, pikiranmu, hatimu dengan lapang dada. Min 'alaq, dengan cara min 'alaq, saling bersambung, saling koordinasi, saling komunikasi. Secara ilmu kedokteran, bahwa pada saat dia Tuhan menciptakan manusia dari segumpal darah, secara ilmu biologi ini salah. Ternyata manusia tidak dari segumpal darah, kan gitu toh? Karena alaq memang bukan darah, darah itu mudghah. Jadi pada saat khalaqal insan min 'alaq, alaqun itu kalau kamu mancing ikan, istilahnya itu kan tebakannya begini, nur sokon dhuwur ngerah nyawa, kan gitu. Nur sokon dhuwur maksudnya tenur itu pancing, sokon dhuwur ngerah nyawa pancing. Tuh, gak sida aku ngawit tebak. Jadi pada saat dalang tuh ya. Jadi pada saat dikatakan mancing itu kemudian untuk terjadi alakun itu dikai cacing, diberi cacing, diberi umpan, rekayasanya berbagai macam. Kemudian pancingnya itu berbentuk begini, itu supaya dapat nyangaut, supaya dapat ikannya nyangkut, supaya mulutnya itu nyangkut sehingga ikannya dapat diambil. Ini sehingga dikaitkan. Lah nek mancing terus menganggo bolah, enggak nek apa-apane lurus, mancing didelok ngene lurus gak nek apa-apane ya enggak bakal dapet gitu ya. Jadi alakun itu koordinasi, konsolidasi, komunikasi. Itu alakun. Kalau kamu ingin jadi manusia al-insan yang bermanfaat dan berfaedah, min alak, kamu dibentuk melalui min alak, dari alakun, dari singgunganmu, dari kehidupan sosialmu, dari komunikasimu, dari saling supportmu, dari saling mendukungmu. Alakun sekaligus membuang hal-hal negatif yang menjadikan pancingnya patah, yang menjadikan ikannya menjauh. Khalaqal insana min 'alaq, maka Iqra wa rabbukal akram, bacalah dalam sistem Tuhanmu yang maha pemurah, yang mulia, yang agung, yang membacakan dengan sistem kalam, kan gitu. Kolam ditafsiri pena. Masa Nabi Muhammad makanya dikatakan nggak bisa baca tulis nganggo pulpen, kan enggak. Biar misalnya pulpen apa belum juga nggak tahu. Pulpennya itu dagu ini, pulpennya nur, pulpennya itu dagu ini,
pulpennya, uteknya ini, tintanya Dodo Nur Muhammad. Allah. Kehidupan yang kita jalani dari tidak tahu, saat kita mau bersinggungan, saat kita mau komunikasi, saat kita itu mau berkolaborasi, saat kita itu mau kalau nggak tahu bertanya, kemudian dipenakan, dijadikan memori di dalam otak, dihusukkan, dimasukkan ke dalam dada dengan lapang dada, maka dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi Iqra itu bukan masalah ayat pendidikan baca tulis. Wong saiki akeh wong iso maca tulis ning buta huruf. Yang luwih parah wong gak iso maca tulis tur buta huruf. Tapi akeh banyak orang yang tidak bisa baca tulis tapi dia bisa membaca situasi. Ada nggak? Banyak.